Woi bro, lagi Woi, ngapain lu? ini gua lagi nyari undur-undur. Wah, daripada nyari undur-undur, mending temenin gua nyari mobil. Ah, mobil apaan? Mobil untuk mudik. Ah, ah. Mudik untuk ini nih, ke daerah pelosok yang jalannya kurang bagus. Oh iya ya. Ada nggak tuh mobilnya? Ah, ada dong. Buat kalian sobat sambut yang lagi cari mobil buat mudik tapi jalannya jelek, Daihatsu Terios jawabannya. Halo sobat sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tuh Tadi bersama gua Jose. Nah, buat kalian yang lagi pengen mudik tapi kira-kira daerahnya rada jelek nih jalannya. Nah, mobil ini cocok banget guys, karena kenapa? Kita akan langsung bahas aja kenapa mobil ini bisa cocok untuk kalian bawa pulang ke daerah-daerah pelosok. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan kontennya lebih jauh, alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan tombol subscribe yang merah-merah sama tekan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video kami. Nah, pertama kita bagian bahas eksteriornya dulu ya. Jadi di bagian eksterior ini sudah refreshment ya. Ini Terios tahun 2018. Dia yang gue suka adalah bagian headlampnya dia full LED guys. Meskipun lampu sen dan lampu fog lampnya masih bohlam, tapi setidaknya untuk headlampnya dia udah full LED ya, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Nah, untuk grillnya dia semuanya berwarna chrome. Nah, kalau di bagian samping ini mobil sporty abis karena untuk velgnya kita bisa lihat ya. Velgnya dia sudah two-tone dan kemudian ringnya 17 inci ya. Jadi mobil ini mobilnya SUV banget pokoknya, meskipun memang tidak sebesar Pajero atau Fortuner, tapi mobil ini cukup banget kalau misalnya kalian pakai di luar kota, apalagi jalan-jalan gravel kayak gini ya. Nah, ini kebetulan kita review cocok banget nih medannya kayak gini nih. Nah, untuk bagian samping kaca spionnya seperti ini ya. Dia ada lampu sennya juga di sini dan dia dua warna ya, putih sama warna hitam. Untuk di bagian handle pintunya masih menyatu dengan warna body dan dia ada tombol door locknya. Di atas karena mobil ini SUV dan kesana kayak petualang banget, jadi di atasnya nih ada talang air dan kayak ada ala-ala roof rail gini ya. Jadi yang mengesankan mobil ini bener-bener mobil petualang pokoknya. Nah, di bagian samping ini antenanya juga udah shark fin, udah bukan antena konvensional lagi. Dan untuk di bagian belakang sini kita bisa temukan ada kamera mundurnya. Kemudian juga di bagian bawah ada 2 titik sensor parkir. Dan kalau kita lihat sekilas di bagian belakang sudah tidak ada konde seperti Terios yang sebelumnya. Nah, jadi untuk ban belakangnya, maksud kami ban serepnya, itu sudah disimpan di tempat yang lain yang lebih aman pastinya. Nah, kita langsung lihat aja ya bagasinya seperti apa. Yep. Nah, untuk bagasinya ini sayangnya tidak muat orang ya. Jadi kalian yang berprofesi sebagai perampok, jadi nggak bisa nyimpan mayat nih di sini karena rada sempit. Jadi paling kalian kalau misalnya mau nyimpan tas golf atau misalnya hasil ngerampok bank, uangnya bisa kalian taruh di sini karena mobilnya ini 3 baris guys. Jadi bagasinya tidak terlalu besar memang, tapi cukup lah ini kok, tenang aja tuh. Nah, ini kalau misalnya kita buka, ini nggak ada ban serep ya. Jadi ini cuma cover aja dan di situ ada toolkit ya. Jadi untuk ban serepnya ada di bawah. Nah, kenapa mobil ini cocok dipakai di luar kota, terutama jalan-jalan yang kurang bagus? Karena ground clearance-nya itu tinggi ya, tuh. Mobil ini bisa dipakai di jalan yang kurang bagus dan pastinya tidak akan mentok, guys. Tapi kita rasanya nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak bahas interior tapi nggak sambil jalan. Nah, mending kita bahas sambil jalan. Let's go. Nah, kita sekarang sambil jalan ya, sambil kita bahas beberapa interior yang ada di Daihatsu Terios ini. Pertama impresinya yaitu ketika kita berkendara, kita lihat di bagian depan ini ternyata dia ada eco driving mode-nya. Jadi ini yang logonya hijau-hijau daun kayak band ya, nama bandnya. Nah, jadi kita bisa ketahuan nih kayak kita berkendaranya irit atau enggak nih gitu. Nah, nanti kita coba juga, kita akan lewatin jalanan yang bumpy pastinya. Selain bumpy juga jalanannya yang kayak tadi ya, yang kayak ada gravel gitu dan semi off-road. Cuma tadi kan yang tempat kita review itu jalanannya landai ya, nggak ada yang kayak gelombang gitu. Nah, ini kita lagi mau muter balik, kita cobain jalanan yang biasa orang-orang tuh ini
belajar nyetir. Nah, sambil menunggu lampu merah kita lihat ya sekilas di bagian interiornya. Gue juga suka nih karena warnanya jarang ya. Ini kayak warna putih. Putih apa ini ya? Dibilang putih salju juga bukan. Nah, kemudian juga ada perpaduan warna hitam. Kemudian juga di sini di bagian multimedianya di sekelilingi oleh material plastik berwarna silver ya. Nah, ini udah hijau, kita langsung jalan lagi dan muter balik. Mobil ini juga sudah pastinya keyless ya. Mobil-mobil sekarang tuh rasanya kalau nggak keyless tuh nggak afdol gitu. Dan di bagian tombol start stop engine-nya itu dia ada buat on off-in ini ya, vehicle stability control-nya, sama ada tombol buat on off-in atau matiin nyalain parkir, sensor parkir di bagian depan. Karena di bagian depannya ini ternyata ada sensor parkir ya guys. Kemudian AC-nya juga sudah digital, dia dipadukan dengan tombol-tombol ya. Jadi nggak full digital banget, tapi setidaknya tampilannya udah digital lah, udah enak dilihat. Kemudian juga untuk di sisi door trim ini dia lengkap, ada cup holdernya 2 buah, kemudian door pocketnya tapi kecil ya, dan ada power window, kemudian spionnya juga pengaturannya sudah elektrik dan auto retract. Kaca spion tengah juga sudah day and night view, mari kita lihat. Untuk di sisi sun visor tidak ada apa-apa ya, nggak ada vanity mirrornya. Nah, kalau di sisi penumpang depan ada vanity mirrornya. Nah, kalau di bagian tengah sini dia ada lampu baca sama tempat buat naruh kacamata. Nah, untuk di setirnya ini dia di bagian kanan ada telefoninya, dan di sebelah kiri dia ada audio steering switch. Tapi untuk setirnya ini dia tidak teleskopik, dia hanya tilt up dan tilt down aja. Tapi yang gue suka ini di bagian tuas headlampnya guys, karena tuas headlampnya ini dia sudah bisa auto. Jadi kalau misalnya kalian lupa nyalain nih pas lagi gelap keadaannya, nah dia akan langsung otomatis nyala pokoknya. Ini maticnya juga belum triptonic ya, jadi nggak bisa yang sambil ganti-ganti gitu kalau lagi bosen di tol. Apa lah. Untuk toolboxnya kecil ya, untuk jadi armrest juga kurang nyaman sepertinya, kayak gini aneh. Jadi anehnya begini, tangan kanan aja paling yang istirahat. Nah, ini kita udah memasuki jalur tanah ya. Nah, kebetulan ada Terios juga guys lagi latihan. Nah, kita coba ya, enak apa enggak nih. Karena kebetulan mobil ini warnanya putih, jadi kita nggak ngebut-ngebut guys, kita pakai pelan-pelan aja biar nggak kotor. Nah, kita coba ya. Ya, karena mobil ini ground clearance tinggi, jadi mungkin kalau misalnya dipakai di tol itu pastinya agak limbung ya. Tapi wajar, mobil-mobil dengan ground clearance tinggi tuh agak limbung tuh sebenarnya wajar sih, karena ya kalau misalnya kalian nggak mau limbung ya ceperin gitu. Tapi kalau misalnya diceperin kan nggak bisa lewat jalan-jalan jelek lagi, nggak bisa lewat jalan-jalan yang mungkin belum diperbaiki. Nah, so far memang tidak terlalu lembut suspensinya, tapi untuk dipakai di tanah ini cukup enak karena kita tidak perlu takut mobilnya mentok guys, nggak perlu takut mobilnya mentok. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat keluar kota, ini masih aman guys. Nah, ini kebetulan depan ada jeglukan. Nah, kita coba ya. Cute. Nah, agak goyang-goyang tapi nggak apa-apa. Oke, mantap. Tuh, nggak mentok ya dari tadi ya. Ya, tapi kalau misalnya seumpama jalanannya yang kayak parah banget, patah gitu, nukik, ya itu mah mau mobil apapun juga udah pasti mentok sih. Nah, gimana guys? Tadi lumayan asik ya, kita lewatin jalan-jalan geradakan lah. Jadi mobil ini kami approve untuk medan-medan yang cukup terjal. Nah, pasti kalian juga penasaran sama harganya kan? Mobil ini dijual kok guys, tenang saja. Jadi mobil ini kalian cukup rogoh DP sebesar Rp14.900.000. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Jadi cukup rogoh DP 20 juta, di bawah 20 juta, 14 jutaan aja kalian udah bisa dapat
Dan untuk harga case sendiri di angka 215 juta dan masih nego. Dan pastinya mobil ini lulus inspeksi di kurang lebih 200 titik, bebas tabrak, bebas banjir. Dan mobil-mobil di Allison Automobile dan mobilbagus.id tercover garansi 1 sampai 3 tahun garansi mesin dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tagline beli mobil bekas rasa mobil baru selalu melekat pada produk-produk Allison pokoknya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja nih untuk review singkat dan driving experience dari Daihatsu Terios tahun 2018. Nah, kalau misalnya kalian suka konten-konten kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan terhadap video-video dan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran yang membangun, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya ide, kita harus review dan cobain mobil apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau stoknya ada, pasti kita review. Nah, mungkin segitu dulu aja. Udah sore nih guys, kita mau langsung cabut lagi. Dan gue mau cobain beberapa mobil yang stoknya lagi rare nih di Allison. Nah, mungkin pada penasaran kan stoknya apa? Nantikan konten yang berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia yang logonya sebiru-biru langit. Asik. Oke, gue langsung cabut dulu. Jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil mudik ke pelosok. Dan jangan lupa as always subscribe. Gua Jose, cabut.